Jalan-jalan di Lampung itu kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa ini? Tapi pisang udah tumbuh. Kritik yang dilayangkan TikToker asal Lampung Bima Yudo Saputra terhadap pembangunan Lampung dengan menggunakan kata dajal berbuntut pelaporan Bima oleh seorang pengacara Ginda Ansori ke Polda Lampung. Kritik Bima dianggap tidak tepat dan diduga mengandung unsur penghinaan. Sementara pakar hukum pidana menilai pasal dalam Undang-Undang ITE yang coba diterapkan pelapor terhadap Bima sebagai aturan bermasalah dan kerap disebut pasal karet. Ya, pasal karet. Oleh karena ini sebetulnya tadi kalau Mas Boy menanyakan tergantung polisinya. Tafsirnya seperti apa? Kan gitu kan. Oleh karena itu kalau kita melihat tafsir itu, saya sebagai orang luar melihat konteks, bukan teks. Konteksnya itu adalah sebagai kritik dalam rangka pembangunan di daerah. Jadi kalau kalimat yang lain itu memang agak sedikit menyinggung ya Mas Ansori, tapi itu bukan suatu konteks prinsipil kan gitu loh. Itu sebagai ungkapan yang mungkin betul-betul itu menjadikan sangat mendalam bagi seorang Bima kondisi wilayahnya begitu kurang baik. Sebelumnya, TikToker Bima Yudo membuat ramai jagat maya pasca akun TikToknya Aubimax Reborn membuat konten presentasi soal faktor-faktor yang membuat Lampung dinilainya tak maju. Salah satunya infrastruktur jalan terbatas, termasuk kondisi jalan rusak di Lampung. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung itu kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Setelah mengunggah kritikan lewat media sosial sambil menangis, Bima mengaku keluarganya di Lampung mendapat intimidasi. Dan hari ini tuh gue kerja, kabarin kayak datanglah Bim, gak ada yang di bistro yang gantiin. Intinya gue disuruh berhenti mengkritik Lampung. Intinya ya, pada intinya gitu. Di sini yang mengalami ancaman serius bukan gue, yang ada orang tua gue. Bener kalian, orang tuamu gimana gitu. Bener. Namun tudingan itu dibantah Polda Lampung. Polisi menyebut kedatangan polisi ke rumah orang tua Bima untuk memastikan tidak adanya intimidasi atau persekusi terhadap keluarga Bima. Untuk melakukan penyelidikan, pengecekan kepada keluarga daripada saudara Bima, seorang pengunggah daripada sosial media tersebut, untuk memastikan kembali bahwa keluarga dari yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan saudara Bima adalah bagian daripada keluarga tersebut. Hal yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas dalam hal ini adalah dalam upaya untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat agar tidak adanya pasca berita viral tersebut ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan intimidasi. Salah satu jalan rusak ada di Jalan Lintas Kota Agung Timur menuju Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Warga mengeluh kendaraannya kerap rusak usai terperosok lubang jalan. Setiap hujan pasti kayak gini, Pak. Tapi udah lama nih Mas ya? Udah lama. Udah ada perbaikan? Belum ada, Pak. Ya kalau mobil-mobil ini, truk-truk ini sering teboli. Nah, bisa berenang kita. Nah. Setelah unggahan Bima viral di media sosial, warganet ramai-ramai mempublikasikan kondisi sejumlah jalan rusak parah di Lampung dan mendesak Pemprov Lampung memperbaiki berbagai infrastruktur yang rusak. Tim Liputan Kompas TV. TikToker Bima Yudo dilaporkan ke polisi oleh warga bernama Ginda Ansori. Bima dilaporkan kasus dugaan penghinaan dalam video viral yang mengkritik pemerintah Provinsi Lampung. Bagaimana respons keluarga? Lebih lengkap kita tanyakan kepada Bambang Sukoco, juru bicara keluarga Bima Yudo. Selamat petang, Pak Bambang. Selamat petang, Mas. Baik, Pak Bambang. Laporan untuk Bima ini sudah masuk ke polisi. Apa yang Anda lihat di laporan ini? Ini mewakili Pemprov atau pribadi kalau yang sepengetahuan Anda, Pak Bambang? Oke, terima kasih. Selamat sore pemirsa Kompas TV di seluruh Indonesia. Mohon maaf sebelumnya karena saya di tengah jalan ini, Mas ya. Baik. Jadi dapat kami konfirmasikan memang kalau menurut kami berdasarkan yang kami dengar dari media bahwa saudara Ginda Ansori ini melaporkan saudara kami
Bima ini atas inisiatif pribadi. Itu yang kami terima, baik itu dari rekan-rekan media ataupun dari yang lain. Nah, kemudian sebenarnya secara hukum keluarga akan mengikuti apa yang istilahnya, karena pada hari kemarin saya sampaikan kita masih mengetahui bahwa laporan saudara Gede Alcer ini masih dalam bentuk pengaduan tertulis. Tetapi hari ini kami mendapat informasi dari rekan-rekan media juga bahwa ternyata sudah terbit LP atau laporan polisi begitu. Jadi kami masih menunggu ini dari nanti pihak Polda Lampung terkait kelanjutan kasus ini mau bagaimana. Keluarga masih menunggu untuk menentukan keputusan berikutnya. Baik. Gitu, Mas. Jadi yang diketahui ini laporan inisiatif pribadi, bukan dari provinsi atau gubernur Lampung, Pak Bambang ya? Ya, itu yang kami ketahui dari rekan-rekan media ya. Bima sudah tahu soal adanya dia dilaporkan ke polisi? Sudah. Dari awal hari Kamis dilaporkan, Bima sudah tahu dan ya dia fine saja lah karena dia kan memang posisinya di Australia. Makanya ya yang pusing ya dia pikirkan keluarganya kan begitu, meskipun kita juga sebenarnya bisa handle semuanya begitu. Ya oke, fine. Komunikasi dengan keluarga gimana sih? Bima kan di video juga Bima khawatir karena keluarga ada intimidasi kabarnya. Oke, jadi begini. Sebenarnya saya runtut ke belakang sedikit ya Mas ya, biar jelas. Awalnya itu ketika hari Jumat itu bapaknya Bima, Bapak Juliman ini dipanggil ke rumah dinas Wakil Bupati Lampung Timur dengan diantar oleh Bapak Camat Raman Utara. Begitu sampai di kediaman Bapak Wakil Bupati inilah Bapak Wakil Bupati langsung menghubungi Bapak Gubernur Lampung. Karena memang Bapak Gubernur ingin bicara langsung dengan orang tuanya Bima. Nah, hal pertama yang disampaikan oleh Bapak Gubernur adalah minta agar orang tua Bima ini menasihati atau memberitahu Bima agar jangan membuat konten lagi yang mendiskreditkan atau menyudutkan pemerintah Provinsi Lampung. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada sedikit bahasa yang istilahnya menurut kami itu ancaman karena dengan jelas beliau bilang bahwa tetap akan melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Meskipun orang tua Bima secara adat ketimuran sudah meminta maaf gitu. Oh, maaf saya potong. Itu menelponnya gubernur langsung ke orang tua atau melalui wakil bupati, Pak Bambang? Jadi Bapak Wakil Bupati menelpon ke Bapak Gubernur, kemudian HP-nya diberikan kepada orang tuanya Bima. Oh, jadi perbincangannya langsung ya, perbincangan langsung orang tua dengan gubernur, Pak Arina? Langsung dengan gubernur, dengan melalui handphonenya Bapak Wakil Bupati Lampung Timur. Oke, ketika mendapatkan seperti itu dari gubernur, bagaimana reaksi keluarga? Bisa diulang Mas, sorry? Ya, ketika ditelepon langsung berbicara dengan gubernur, meminta agar berhenti mengkritik, bagaimana reaksi keluarga? Ya keluarga sebenarnya reaksinya pasti takut Mas, karena yang bicara akan melaporkan untuk ke jalur hukum itu kan adalah orang nomor 1 di Provinsi Lampung ya. Dan orang tuanya Bima juga adalah seorang pegawai negeri sipil di Kabupaten Lampung Timur. Pastinya khawatir. Nah kemudian itulah yang mungkin kemarin sempat menimbulkan miss ketika beliau berkomunikasi dengan Bima disampaikan bahwa Bapak Bupati bicara seperti ini, itulah yang mungkin muncul di video ketakutan Bima itu tadi. Yang saya takutkan adalah orang tua saya, mungkin begitu. Orang tuanya bekerja sebagai ASN di Lampung Timur, Pak Bambang. Bagaimana dengan aktivitas pekerjaannya dengan adanya kasus ini, Pak Bambang? Apakah merasa khawatir, takut, atau seperti apa? Kalau khawatir, takut tidak ya, karena memang orang tua Bima ini sudah mendekati pensiun ya, di bulan 6 ini beliau udah purna, jadi ya beliau berusaha tegar karena bagaimanapun kasus ini sudah sampai kepada skala nasional, beliau berusaha untuk tegar dan juga menguatkan Bima pastinya. Ada upaya yang saat ini ditempuh oleh keluarga selain tadi menunggu mengikuti proses hukum? Sementara belum, jadi kita masih memang posisi menunggu ini, menunggu kejelasan terkait dengan laporan ini dari Polda Lampung mau bagaimana. Baru mungkin nanti kami akan menentukan langkah berikutnya, Mas. Baik. Pak Bambang Sukoco, juru bicara keluarga Bima Yudo, terima kasih telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini.